Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Nanya-nanya Mahasiswa. Kali ini kenapa aku sendirian? Kalian belum tahu? Belum tahu ya nama aku siapa? Nama aku Gavin. Jadi aku ada di episode awal-awal nih di podcast Naha sebelumnya, tapi baru balik lagi karena baru bagiannya aku sebelumnya. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah dapat kesempatan buat take video. Tapi sedih sekali ya sendirian. Jadi episode kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku dan apa aja yang pernah aku hadapin. Terus apalagi ya, tentang hidup aku deh pokoknya gitu. Pasti kalian bingung ya. Kayak aku mau cerita banyak tentang apa yang pernah aku alamin, apa yang pernah aku rasain. Jadi kita mau sharing-sharing dikit. Sebenarnya agak lazy juga, agak aku tag videonya di cafe soalnya kayak momennya pas gitu. Aku pengen sharing soalnya kan di cafe biasanya banyak yapping ya, pasti kayak ide-idenya ngalir gitu aja, kayak keluar terpancar banyak ya, banyak bisa yang banyak banyak banget yang bakal disampaikan. Jadi kalian pernah ngerasain nggak bahwa kenapa sih kayak orang-orang tuh lebih sukses daripada kalian, terus lebih maju daripada kalian, di atas kalian semuanya. Kalian nggak pernah kalian pernah nggak sih kayak mikirin apa yang kalian tuju sama apa yang kalian inginkan tuh malah didapetinnya sama orang lain, bukan sama kalian sendiri. Aku juga gitu, aku pernah kayak gitu, kayak feelsnya kayak apa sih orang-orang lingkungan aku, kita grow up bareng-bareng, kita survive bareng-bareng, kita tumbuh di lingkungan yang sama, tapi hasilnya beda. Kayak it doesn't fair, right? Aduh, kalau dipikir-pikir sih kayak kenapa sih Tuhan nggak adil? Tenang dulu teman-teman semuanya, tenang dulu, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nyalahin Tuhan, karena yang salah itu dari pola pikir kita, yang salah dari aktivitas kita, yang salah dari tindakan kita. Jadi dari kita sendiri untuk menjawab semua persoalan tersebut. Yang pertama, kenapa sih kita tumbuh di lingkungan yang sama tapi kita hasilnya beda-beda? Jawaban dari hal tersebut karena yang pertama, kita lahir di background keluarga yang berbeda. Yang kedua, kita nggak tahu permasalahan hidup apa yang mereka hadepin, dan permasalahan hidup apa yang kita hadepin mereka juga nggak tahu. Makanya hasilnya bisa beda karena kita terlahir dari background keluarga juga yang berbeda. Kita nggak bisa maksain hal yang sama orang lain, padahal background orang tua kita juga berbeda. Kayak kalau disatuin nggak bakal make sense, kecuali kalau kalian bandingin sama compare sama adik kakak kalian di rumah. It feel fair because lu pada kayak dua-duanya sama, lahir di rahim yang sama, tumbuh besar di rumah yang sama, diasuh, dapat pola asuh sama orang tua yang sama. Kayak nah itu baru make sense. Tapi kalau misalkan kalian membandingin sama orang lain yang notabene orang tuanya juga beda, pola pikirnya juga beda, tapi kita juga nggak boleh ngebandingin kita sama kakak atau adik kita, karena kan kita juga orang yang berbeda, pikirannya juga beda, orangnya juga udah beda, berarti ya hasilnya juga bisa jadi bakal beda gitu. Aduh, kita sambil santai aja ya, ngobrol santai aja. Terus buat kayak kenapa sih Tuhan itu nggak adil? Buat aku Tuhan itu adil guys. Jadi Tuhan itu ngasih hal bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi apa yang kalian butuhkan Tuhan bakal kasih. Kalau misalkan apa yang kalian inginkan, kalian harus berusaha sampai kalian bisa dapat hal tersebut. Nah itu make sense. Tapi kalau misalkan Tuhan gak ngasih spontan, soalnya kalian belum butuh hal tersebut. Misalkan kayak aduh HP aku udah jelek banget nih, kayak udah nge-lag banget, udah susah untuk dioperasiin. Nah kayak kalian berdoa, ya Tuhan semoga aku dapat handphone baru ya besok. Kayak gak bakal make sense dan gak bakal kekabul juga, karena yang pertama kalian masih punya HP kalian masih bisa digunain. Terus gak semua orang punya HP gitu. Terus yang kedua, Tuhan juga bakal ngasih apa yang kita butuhkan. Sementara kan HP kita masih bisa dioperasiin, belum rusak banget sampai mati total. Nah Tuhan juga kayak HP-nya masih bisa digunain. Jadi belum
belum sepenuhnya butuh untuk ganti HP. Mungkin kalian ganti HP karena gengsi atau apapun itu, kayak we never know about that. Tapi kalau misalkan apa yang kalian inginkan, balik lagi kalian harus berusaha dulu, kayak cari uang, ngumpulin uang, nabung, udah kekumpul baru deh kalian bisa beli HP. Itu trik marketing. Cara-caranya ya. Pokok. Apalagi ya, jadi aku mau sharing apa lagi ya. Oh ya, aku pernah ngalamin kayak banyak orang banget yang lihat atau mandang rendah diri aku. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi sometimes kayak bikin sakit hati, bikin kayak kita ngedown. Kita juga bakal terbatas untuk melakukan komunikasi, terbatas untuk meluapkan siapa jati diri kita. Pasti kan kalian berpikir gitu, stuck, terus kayak milih untuk mendem sendiri, diam di rumah sendirian, gak mau keluar rumah, gak mau keluar kamar. Nah, tapi untuk hal tersebut, I ever in that situation guys, kayak aku juga pernah di posisi tersebut. Terus apa yang aku lakuin ternyata itu semuanya salah karena yang aku pikir itu salah karena orang tua kalian worry guys tentang apa yang kalian hadepin, terus permasalahan apa yang kalian temuin. Orang tua kalian sangat-sangat worry, sangat-sangat khawatir. Jadi untuk hal tersebut, yang pertama kalian jadiin mereka adalah kayak peneliti, bukan peneliti sih, lebih ke yang pertama mereka bisa mengoreksi kesalahan kita. Nah itu jadiin benefit guys. Jadi kalian bisa introspeksi diri, terus kalian bisa lebih berkembang, lebih besar lagi. Jadi misalkan kita kurangnya di situ nih, yang bikin mereka kecewa, kita kurang banget. After mereka menjauh, mereka kasih tahu apa yang bikin mereka sakit hati, apa yang bikin mereka ilfeel. Nah kita introspeksi dari situ dan kita juga bakal bisa lebih berkembang dari hal tersebut gitu. Capek ya, happy dulu, makan minum. Nah jadi after aku yapping banyak sampai mau 8 menit, kayaknya cukup sekian deh buat podcast terakhir yang sendirian ini. Capek banget guys, capek, tapi enggak capek sih, cuma kayak asik gitu, chills. Jadi kita udahan dulu buat episode kali ini. See you di episode selanjutnya. Saya Gavin, pamit undur diri.